Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kelonggaran, diberi kekuatan, kesehatan baik fisik ataupun iman, sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita lakukan secara berjamaah. Kemudian sebagaimana Rasul menyatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian ia tetap tinggal di masjid dalam keadaan berzikir, apapun itu bentuknya zikir, kemudian sampai terbit matahari, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, maka ini pahalanya sebanding dengan pahala melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Yang mudah-mudahan kewajiban atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini alhamdulillah bisa kita lakukan. Sedikit ada tambahan untuk mengingatkan kepada kita semua, terutama untuk yang membaca surah Al-Baqarah 1-20. Ya, jangan melihat hadiahnya. Kita ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau dihitung materi mungkin punten, kayak sebagian di antara kita beli sendiri bisa, tapi bukan masalah itunya, tapi adalah kebersamaan dan juga mengharap daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang lebih penting. Sebagai contoh misalkan kayak kemarin kita di Jogja ada buka bersama, undang teman-teman dari Solo, dari Semarang, dari Pati, undang semua. Nah, yang dari Semarang, Pati agak jauh, agak sedikit berundel. Anak saya itu dari Pati, kalau di ongkos bis itu hampir 100.000 habis. Daripada buka bersama hanya makan sakit di sana, beli sate udah beberapa. Itu kalau itu duniawi, ya nggak seimbang. Tapi bukan masalah nilai duniawi. Yang terpenting adalah nilai ukhrawi, bahwa berkumpulnya itu ada satu pahala yang besar, kebersamaannya, amal jama'inya merupakan amal satu ibadah yang besar, dan juga pahala yang ikhlas pun hal itu akan membawa kebesaran, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya mengingatkan untuk diri saya dan kita semua, bukan masalah duniawi kita berkumpul, tapi semata-mata yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk kajian pada Tausiah Isra pagi hari ini, sebagaimana kita sampaikan bahwa kita akan menyampaikan tentang iktikaf. Ini satu kemajuan. Mungkin ada sebagian kita yang baru mendengar apa itu iktikaf, atau sering mendengar kata-kata iktikaf, tapi secara kajian mungkin belum pernah, apalagi melaksanakan. Apalagi melaksanakan. Dan ini secara teori ilmiahnya kita sampaikan terlebih dahulu, yang mudah-mudahan dengan kita mengetahui secara teori, nanti ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bisa melaksanakan iktikaf ini. Nah, apa dan bagaimana tentang iktikaf ini akan kita sampaikan. Yang pada dasarnya bahwa iktikaf secara pengertiannya, ini bahasa Arab akifun atau iktikafan. Iktikaf secara bahasa artinya adalah al-iqamah ala syai'. Ia berdiam diri, tinggal di atas sesuatu. Kalau misalkan kita dari rumah niat ke kuburan, saya mau ke kuburan lah, sejenak nongkrong, itu artinya sedang iktikaf, yaitu iktikaf di kuburan. Kalau kita misalkan niat, kita mau ini mumpung malam minggu mau ke Gerage, nanti nongkrong di KFC, iktikaf di KFC. Oh gitu ya. Artinya al-iqamah ala syai'. Itu secara bahasa. Jadi di mana kita berniat keluar rumah untuk duduk sejenak, tinggal sejenak, diam sejenak, maka itu adalah iktikaf. Termasuk kita ada di dalam rumah kita, itu artinya kita berada iktikaf, berada di rumah kita. Itu pengertian secara umum, itu secara bahasa. Nah, ada pengertian secara syar'i,
atau istilah. Yang dimaksud dengan i'tikaf dalam bahasa Islam adalah lazimul masjid wa aqama fihi lil ibadah, yaitu berniat untuk melazimi atau tinggal atau berdiam diri di dalam masjid dan mengisi di dalamnya dengan amal-amal ibadah. Secara istilah atau secara syariat, yang namanya i'tikaf itu dilakukan di masjid, yaitu di tempat di mana digunakan secara khusus, yaitu untuk sajadah, yaitu untuk sujud. Maka dia berniat melazimi atau berdiam diri atau tinggal walaupun sejenak, yaitu di dalam masjid untuk apa? Yaitu untuk diisi dengan amal-amal ibadah. Maka yang namanya i'tikaf oleh para ulama itu hanya dilakukan di masjid. Nah, adapun untuk masjid ini sendiri nanti memang ada perbedaan pendapat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa i'tikaf secara syariah, secara istilah itu harus di masjid. Allah menyatakan wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Yang artinya, dan janganlah kalian mencampuri mereka. Wa antum, sedangkan kalian aqifun dalam keadaan i'tikaf fil masajid. Ada satu kalimat wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Diawali dengan wala tubasiruhunna, jangan kalian kumpuli mereka. Jadi tubasir, kumpul, dalam artian adalah menggauli. Mungkin kira-kira paham beli menggauli. Bapak-bapak salah paham. Kalau masih muda nggak paham. Artinya jangan kalian datangi istri-istri kalian. Artinya melakukan hubungan badan. Jangan melakukan hubungan badan sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Secara ayat ini asbabun nuzul, bahwa dahulu para sahabat ketika dianjurkan untuk i'tikaf dan mereka pun juga melakukan i'tikaf di masjid di setiap bulan Ramadan, maka para sahabat ini biasa kalau malam itu kangen sama istri. I'tikaf 10 hari niat dari tanggal 21 sampai terakhir, tapi kalau malam masih ingat sama istrinya. Kemudian pulang sejenak, yang datangi istrinya, setelah selesai pulang lagi ke masjid melanjutkan i'tikaf. Dan ini sering dilakukan. Maka sejak itulah turun ayat ini, wala tubasiruhunna wa antum aqifun fil masajidi. Maka seorang yang sedang i'tikaf pada dasarnya dilarang atau diharamkan mendatangi istri. Mendatangi dalam pengertian melakukan hubungan badan. Tapi kalau misalkan sedang i'tikaf, nanti akan kita sampaikan, istrinya yang kangen pengen sekedar nengok ke masjid, boleh. Asal tidak melakukan yang satu itu. Bahkan dia berkhalwat itu dalam artian berduaan. Mungkin masjidnya agak luas, kemudian dia ngambil tempat pojok, zaman masih muda-mudinya sedang mojok berduaan dengan istri, itu boleh selama hal itu masih di areal masjid. Jadi walaupun seperti itu boleh, yang dilarang adalah melakukan hubungan badan. Kembali di sini wa antum aqifun fil masajidi, menunjukkan bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid. Nah, kemudian oleh para ulama, kalimat fil masajidi ini itu ada perbedaan pendapat. Masjid itu yang mana? Yang mana? Kalimat al-masajid dari kata masjidun itu tidak ada yang namanya istisna'na, pengecualian. Semua masjid dikatakan. Kalau dikatakan semua masjid, maka di sana ada masjid yang besar, ada masjid yang sedang, bahkan di rumah-rumah pun ada masjid yang dikenal dengan mushola bagi kita. Pada dasarnya sama, itu adalah
masjid. Satu ruangan yang dikhususkan yaitu untuk sujud, yaitu untuk sholat. Hanya letaknya di dalam rumah atau di area rumah. Nah, kembali dari sini ada masjid yang setingkat di rumah masing-masing kaum muslimin, ada masjid di tengah-tengah masyarakat yang agak sedikit kecil. Namanya juga masjid secara bahasa Arab. Tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali kalau orang Jawa ini ada masjid, ada musola, ada tajuk, ada surau untuk membedakan. Tapi secara bahasa Arab tidak ada. Semua adalah masjid. Hanya saja yang di tengah masyarakat yang agak kecil tidak digunakan untuk sholat jamaah. Dan nanti ada masjid yang di tengah masyarakat digunakan untuk sholat jamaah. Maka dikenal dengan masjid jami. Nah, apakah fil masajid ini di masjid yang mana? Pada dasarnya semua masjid itu boleh. Sekalipun ada di masjid-masjid yang ada di dalam rumah. Barang siapa yang mau i'tikaf di masjid yang ada di rumahnya, hal itu pun boleh pada dasarnya. Nah, nanti dikecualikan ada sebagian para sahabat termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, kecuali ketika i'tikaf sunnah 10 terakhir bulan Ramadan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul di dalam rumahnya, di tempat sholatnya. Rasul selalu melaksanakan i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah di dalam masjid besar yang digunakan untuk sholat Jumat. Maka Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasul, itu sangat keras kepada para sahabat yang lain, bahwa barang siapa yang melakukan i'tikaf, artinya i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir, yaitu di rumah-rumah masing-masing, maka perkara ini itu perkara baru dalam agama. Artinya perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Sebab Rasulullah SAW kalau i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu selalu di dalam masjid jami. Jadi bukan di dalam masjid yang ada di dalam rumah. Tapi pada dasarnya setiap kita kapanpun mau i'tikaf di masjid yang ada di dalam rumah itu mubah, boleh-boleh saja. Hanya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Nah, kemudian bagaimana kalau di masjid yang ada di tengah masyarakat tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat, besar atau kecil? Sebab yang kalau kita pahami masjid di tengah masyarakat yang tidak digunakan untuk sholat Jumat biasanya identik ke kecil. Tapi kalau kita ke Kuningan, masjidnya gede-gede, nggak dipakai Jumatan, besar-besar, mungkin Al Makmur kalah. Hanya untuk sholat Jumatan masjid-masjid tertentu. Ada banyak masjid yang besar, yang megah, terutama di Kuningan, itu tidak digunakan sholat Jumat. Nah, bagaimana kalau misalkan masjid yang seperti itu, atau kita sebut dengan musola-musola? Nah, pada dasarnya i'tikaf di musola pun, masjid di tengah masyarakat yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, itu pun boleh. Jadi tidak ada larangan. Hanya saja nanti dikhawatirkan dia akan banyak keluar dari tempat i'tikaf itu, terutama sekali ketika untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka yang afdol oleh para ulama secara jumhur, yang afdol adalah sholat di masjid yang mana di masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa? Mengurangi, yaitu keluar masuk dari masjid. Loh, ada apa kalau sampai keluar masuk dari masjid? Semakin banyak keluar dari masjid, apalagi dalam keperluan yang tidak syar'i, tidak ada ajaran dalam Islam, itu akan mengurangi nilai i'tikaf itu, bahkan bisa membatalkan i'tikaf. Jadi semakin banyak keluar itu akan bisa mengurangi nilai i'tikaf, bahkan bisa membatalkan nilai i'tikafnya. Maka untuk mengurangi resiko banyak keluar, yang lebih afdal itu i'tikafnya di dalam masjid
yang masjid itu ditegakkan sholat Jumat. Dan syukur-syukur masjid itu ada fasilitas yang tidak sampai mengganggu sering keluar dari masjid, terutama adalah MCK. Sebab kalau sampai tidak ada MCK, nanti juga banyak keluar dari masjid, ya tentunya keluarnya ke rumah. Keluar untuk apa? Minimal mandi atau buang air. Setiap perlu pulang. Walaupun hal itu boleh. Kalau memang di dalam masjid itu tidak ada fasilitas MCK, pulang sekedar mandi, setelah mandi kembali ke masjid atau buang hajat kemudian kembali ke masjid, itu boleh. Tidak mengurangi nilai daripada ibadah iktikafnya atau tidak membatalkan ibadah iktikafnya, tidak. Sebab itu adalah udzur yang syar'i, udzur yang dibolehkan, atau dia merupakan alasan yang memang dibolehkan dalam agama. Dia pulang sejenak, artinya keluar dari masjid dalam keperluan yang memang sangat dibutuhkan. Hanya kebanyakan, ini punten, kalau misalkan di masjid tidak ada fasilitas, pulang sejenak, mandi, nanti biasanya kangen sama istri kedua. Jadi istri pertama nggak dilihat, istri kedua dicetet, dipandengin. Iya. Tahu istri kedua, Bu? Pipi. Hancur-hancur. Jadi istri pertama nggak dipandengin, nggak dipencet-pencet. Ini dipencet, mandengi, sehingga terlalu lama di rumah. Iya. Dan hal ini bisa mengganggu daripada kesempurnaan ibadah iktikaf. Artinya bolehnya ke rumah sekedar mandi, setelah keperluan selesai segera untuk ke masjid. Hal itu tidak mengurangi nilai ibadah iktikaf. Tapi ya kebanyakan karena memang zamannya zaman yang modern, ya tadi itu dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi atau bisa mengurangi nilai ibadah iktikafnya. Maka alangkah baiknya di masjid itu yang ada fasilitas, yaitu seperti itu. Bahkan alhamdulillah untuk di Solo kemarin, itu di masjid yang kita bangun, itu kemarin ada 35 orang. Itu ya MCK memang untuk putra putri alhamdulillah cukup. Jadi untuk putra itu kita adakan 5 ruang, untuk putri pun juga ada 5 ruang MCK. Wudu ada. Jadi alhamdulillah 35, fasilitas ada. Bahkan makan, sahur, buka gratis. Bahkan laundry gratis. Itu kita adakan yang di Solo sama teman-teman pengurus di Solo. Itu tambah-tambah bagus lagi. Kalau misalkan ada panitia yang ngurus, kemudian tentunya panitia nggak iktikaf, nggak apa-apa. Dalam rangka untuk khidmat kepada kaum muslimin, sampai-sampai tidak iktikaf, walaupun dia ada di masjid, ngurusin keperluan orang yang iktikaf, makan, minumnya, sampai laundry, cuci pakaian, itu ada yang ngurus. Yang iktikaf tinggal iktikaf, konsentrasi ibadah. Maka alhamdulillah untuk di Solo baru sehari 2 hari ada yang hafal setengah juz, ada Al-Baqarah 1 sampai 100 sekian hafal. Ada santri kita, alumni kita dari Cirebon sini, Karangasem, murojaah sudah hafal 16 juz. Hanya murojaah, belum menambah. Itu sampai ada. Artinya memang iktikaf ini dalam rangka untuk berkonsentrasi diri, dalam pengertian adalah dia memutuskan qati'u umurid dunya, dia memutuskan hubungan atau urusan-urusan dengan kehidupan duniawi, dan dia konsentrasi, yaitu urusan-urusan akhirat. Wa yu'thiruna hayatal akhirah. Urusan dunia dia tinggalkan, ia putuskan, kemudian ia konsentrasi mengutamakan urusan akhirat, baik dengan menghafal Quran atau membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab mentelaah dan lain sebagainya. Ini bisa betul-betul konsentrasi. Tentunya akan berbeda kalau iktikaf di rumah. Di rumah baru istri serang, waduh, curhat dulu. Banyak gangguan. Jangankan iktikaf, sholat sunat pun
pengenlah sholat sunnah nanti ba'diyah duhur di rumah. Sampai rumah banyak gangguan. Itu kalau di rumah banyak gangguan. Kecuali kalau semua isi rumah sama-sama menegakkan hal ini, maka akan bisa terjaga. Nah, itu satu keadaan bahwa dengan i'tikaf ini bisa konsentrasi dalam melakukan amal ibadah. Tadi saya katakan bahwa i'tikaf ini dalam rangka untuk qati'u umurid dunia, memutus hubungan urusan dunia. Dalam satu pengertian adalah sedapat mungkin urusan duniawi sementara ditinggalkan. Sedapat mungkin urusan dagang, urusan bisnis ditinggalkan. Walaupun hal itu boleh dilakukan oleh orang yang i'tikaf di dalam masjid, dia masih mengurus urusan keduniaan, masih boleh. SMS saja belum ada bisa. Melalui SMS. Maka ada yang ikut i'tikaf sampai bertanya, "Iya Ustaz, gimana kalau sampai saya ini i'tikaf masih ngurusi perdagangan?" Sebab memang dia alhamdulillah masih mahasiswa, tapi dia juga membuka usaha online. Jadi i'tikaf tapi kirim barang masih. Sebab memang dibawa gadgetnya, laptopnya, dibuka ada pesanan, tinggal telepon di kantornya, tolong dikirim ini, SMS ada, alamatnya ini, barangnya ini, ada yang ngirim. Artinya itu perkara-perkara yang urusan duniawi itu mubah. Dan orang yang i'tikaf pun itu tidak dilarang mengurus perkara yang mubah, walaupun dia sedang i'tikaf. Kembali dalam permasalahan yaitu fil masajid, bahwa yang utama untuk melaksanakan i'tikaf itu adalah di dalam masjid yang jami. Apalagi di sana ada fasilitas yang sempurna, itu lebih utama. Ada perbedaan pendapat pula di kalangan para ulama. Pada dasarnya secara jumhur, fil masajid adalah fi kulli masjidin, di setiap masjid yang di sana adalah digunakan untuk sholat Jumat. Hanya ada sebagian para ulama dalam memahami ayat ini fil masajidi itu dikhususkan. Bahkan yang namanya i'tikaf itu hanya ada di 3 masjid. Ada sebagian ulama, sebagian para imam kaum muslimin, bahwa ayat ini fil masajid itu hanya khusus untuk di Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa saja. Artinya kalimat wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, bahwa i'tikaf itu yang sah, yang benar hanya dilakukan di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang lain itu dianggapnya tidak sah, ya tidak sempurna. Hanya ini pandangan istihadiyah, ya pandangan pribadi seorang ulama yang kita hargai. Artinya itu istihadiyah, yaitu perorangan. Sementara pandangan istihadiyah perorangan ini bisa dikalahkan dengan pandangan jumhuriyah, yaitu pandangan kebanyakan kaum muslimin atau para ulama. Sedangkan tadi kita katakan bahwa para ulama sebagian besar, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Maliki, bahwa fil masajid itu tidak ada pengecualian. Maka dipahami yaitu fi kulli masjidin, di setiap masjid manapun, Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa boleh. Tentunya hal ini pun ada keutamaan tersendiri. Sholatnya saja berbeda, apalagi i'tikafnya. Jadi kalau sholat di Masjid Haram 1 kali sholat dibandingkan di luar Masjid Haram itu berbeda.
100.000. 100.000. Kita sholat 100.000 kali di Masjid An-Nur, itu ibarat sholat 1 kali di Masjidil Haram. Atau di Masjidin Nabawi itu pun sama. Artinya turun sedikit. Tapi daripada sholat di An-Nur, lebih baik sholat di Masjidin Nabawi di Makkah. Kalau toh tidak di Aqsa sana, di Palestina. Kalau nggak kena ruda gitu. Tapi sholat di Masjidil Aqsa Palestina itu lebih utama dibandingkan sholat di luar Masjid Palestina, yaitu di luar Masjid Aqsa ini. Maka sholatnya saja ada perbedaan keutamaan, maka iktikafnya pun itu ada perbedaan keutamaan. Maka yang lebih utama ya sholat iktikaf di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, atau di Aqsa kalau bisa. Tapi kalau toh tidak bisa pun boleh dimanapun masjid. Maka sebetulnya kalau menyadari tentang keutamaan dan meyakini tentang keutamaan, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mungkin di Masjid Haram di Madinah ataupun di Makkah, Masjid Nabawi, itu tidak menyia-nyiakan waktu haji mumpung, artinya mumpung ada di sana daripada melaksanakan touring, tawaf di pasar. Touring bisa tawaf di pasar, bisa nanti ada yang jalan-jalan ke kota-kota sebelah. Banyak orang melakukan itu. Sementara yang namanya sholat di Masjidil Haram An-Nabawi itu banyak ditinggalkan. Apalagi dengan yang namanya umroh. Haji saja yang seharusnya banyak digunakan untuk arba'in, itu pun banyak ditinggalkan. Banyak touring ke pasar, belanja. Kalau umroh, memang kadang-kadang umroh bukannya habis umroh dia iktikaf di Masjid Haram atau Nabawi dalam rangka untuk menggapai keutamaan yang lebih. Lah habis umroh sehari 2 hari keliling ke kota-kota bersejarah yang ada di sekitar Madinah dan Mekah. Itu satu hal yang sangat dibanggakan. Seharusnya kalau dia sadar, bangga kalau bisa setelah umroh sehari 2 hari, ada 4 hari, gunakan sebaik mungkin jamaah di masjid ini. Tapi jarang untuk pelaksana umroh itu memberi kesempatan sholat di Masjid Haram atau Nabawi. Umroh selesai, sehari keliling touring, entah belanja, entah melihat tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya. Ini sebagian para ulama sebagian besar para ulama bahwa masjid itu yang dimaksud adalah semua masjid. Nah, ayat ini merupakan satu dalil, satu alasan kenapa kita dianjurkan untuk iktikaf. Jadi kita dianjurkan untuk iktikaf, alasannya ayat ini, bahwa ayat menyuruh kepada kita secara implisit agar kita melakukan iktikaf, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Artinya iktikaf ini bukan mesti di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita boleh iktikaf. Hanya saja kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya adalah di bulan Ramadan, hampir-hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Itu Rasul. Bahkan terkadang diikuti oleh sebagian istrinya, ikut juga iktikaf. Apalagi para sahabat, sebagian besar mereka itu pun juga ikut iktikaf bersama Rasul. Dan hal ini juga diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan oleh para ulama-ulama yang soleh hingga saat ini sampai akhir hari nanti. Banyak para ulama-ulama ketika masuk di bulan Ramadan, apalagi adalah 10 hari terakhir, ini banyak yang melakukan iktikaf. Rasul sama sekali tidak pernah meninggalkan, yaitu 10 hari yang terakhir. Jadi al-asr al-awakhir min Ramadan. Bahkan terkadang Rasul ketika bulan Ramadan
melakukan i'tikaf isrina yauman. Itu selama 20 hari. 10 hari pertama i'tikaf, 10 hari kedua istirahat, kemudian 10 hari terakhir itu sama sekali tidak pernah ditinggalkan. Hanya ada satu riwayat pernah Rasul tidak melakukan i'tikaf di 1 tahun di bulan Ramadan, kemudian Rasul mengqadha. Artinya iman-iman, kemarin Ramadan kok tidak i'tikaf 10 hari. Sampai-sampai karena merasa iman-imannya, Rasul berniat mengganti atau mengqadha i'tikaf itu di bulan Syawal, yaitu 10 hari terakhir di bulan Syawal. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hal ini termasuk perkara yang dianjurkan?" "Tidak, aku hanya melaksanakan i'tikaf di bulan Syawal ini adalah sebagai qadha, mengganti daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin yang belum i'tikaf." Itu sampai pentingnya i'tikaf. Ya setidaknya dalam waktu 360 hari setahun hanya diambil 10 hari khusus, yaitu untuk taqarrub, munajat, banyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tinggalkan untuk 10 hari saja i'tikaf di dalam masjid. Itu digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Rasul meninggal, itu pun para istri Rasul hampir semua mereka ikut i'tikaf. Jadi setelah Rasul meninggal, istri-istri Rasul mereka semuanya setiap tahun tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Itu Ummul Mukminin, yaitu ibunya para kaum muslimin. Itu hampir tidak pernah meninggalkan i'tikaf, yaitu di bulan Ramadan. Itu saking pentingnya i'tikaf di bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan masalah i'tikaf, nanti juga sebagai jawaban yang kemarin disampaikan Pak Haji, ada yang sekian hari, ada sekian hari perbedaan, bahwa yang namanya i'tikaf secara hukum dalam agama, apa hukumnya? Maka i'tikaf ini ada 2 hukum. Ada i'tikaf yang hukumnya sunnah, nanti ada i'tikaf yang hukumnya wajib. Nah, terkait dengan masalah perbedaan hukum ini, nanti akan ada perbedaan, yaitu lama atau minimalnya beriktikaf. Kalau yang namanya i'tikaf yang hukumnya sunnah, ini termasuk sunnah adalah di hari biasa pengen i'tikaf itu sunnah, atau 10 hari terakhir ini sunnah juga. Ya, ini termasuk perkara i'tikaf yang sunnah. Tapi terkadang untuk seseorang tertentu ini bisa wajib baginya. Loh, kenapa wajib? Karena dia memiliki nadar. Misalkan sebelum Ramadan kita punya nadar, nanti kalau anak saya misalkan diterima kerja di perusahaan ini, saya akan i'tikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan umpama. Karena dia bernadar, maka wajib bagi dia. Tapi yang tidak bernadar hanya niat, bukan nadar. Niat itu beda. Kalau nadar itu karena ada sesuatu yang dia dapat, yang dari karunia Allah Ta'ala, kemudian dia berjanji pada dirinya, itu nadar. Tapi kalau hanya niat, berbeda. Insya Allah nanti Ramadan dalam menggapai keutamaan, mencari keutamaan Lailatul Qadar, mau konsentrasi i'tikaf, itu hanya niat, itu boleh, itu sunnah. Tapi kan sudah diawali dengan nadar, maka dia wajib. Nah, kalau dia nadarnya menyebutkan ta'yin, bilangan, menyebutkan sekian hari, maka dia wajib melaksanakan yang telah disebutkan. Saya mau i'tikaf 10 hari, nadar misalkan, maka dia wajib 10 hari. Kalau dia hanya menadarkan diri, bernadar untuk i'tikaf, tapi tidak mentakyin bilangan, tidak menyebut bilangan. Nanti kalau anak saya kerja atau lulus
sekolah atau diterima ini dan itu, atau saya dapat ini dan itu, nanti saya mau iktikaf. Jadi hanya bernadar iktikaf tanpa menyebut berapa hari. Maka yang bernadar ini dia wajib, maka lama atau minimalnya orang yang melaksanakan iktikaf wajib ini itu sebagaimana Rasul menyuruh kepada Umar bin Khattab. Pernah Umar datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya di zaman dulu sebelum masuk Islam pernah bernadar untuk iktikaf." Itu Umar. Nadarnya itu sebelum masuk Islam, di masa jahiliyah. Maka bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, "Fa'takif lailatan." Maka adalah engkau beriktikaf selama semalam. Itu ada batas minimal. Jadi iktikaf wajib itu harus dilakukan setidaknya semalam. Yang dimaksud dengan semalam itu masuknya adalah ba'da maghrib. Dia sudah niat di rumah untuk sholat maghrib. Nah setelah itu dia berniat iktikaf, tidak boleh pulang sampai nanti subuh. Setelah subuh dia baru boleh pulang. Itu iktikaf kalau wajib, minimal adalah semalam. Kalau dia mau sehari semalam ya boleh. Kalau dia mau 2 hari, 3 hari ya boleh. Tapi minimal adalah semalam. Itu kalau iktikafnya wajib. Nah kita akan sampaikan bagaimana kalau iktikafnya sunnah. Seperti ini bulan Ramadan pengen iktikaf 10 terakhir Ramadan. Ini termasuk perkara yang sunnah. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan sebagaimana Imam Maliki bahwa aqillah yaum wa lailah, minimal untuk iktikaf di bulan Ramadan itu adalah minimalnya sehari semalam. Itu pendapat dari Imam Maliki. Kalau kita mau melaksanakan minimal sehari semalam, ya sehari semalam. Hitungannya bagaimana? Nah sehari semalam itu ya satu siang, satu malam, atau satu malam, satu siang. Itu sehari semalam. Maka boleh dia masuk setelah subuh. Misalkan setelah subuh, gak usah pulang, sudah niat iktikaf subuh. Nanti siang sampai maghrib, kemudian kembali subuh. Itu sehari semalam. Kalau masuknya ba'da subuh. Kalau masuknya ba'da maghrib, maka maghrib dia masuk, nanti semalaman di masjid sampai subuh, kemudian siangnya masih di masjid sampai maghrib. Itu sehari semalam. Ini pendapat dari Imam Malik. Kalau dia mengambil di akhir-akhir Ramadan, maka dia masuk di subuh misalkan, di hari-hari terakhir, kemudian nanti sampai maghrib, kemudian sampai subuh menjelang sholat id. Itu artinya sehari semalam. Tapi kalau misalkan ngambilnya maghrib, ya berarti semalam. Jadi maghrib sampai subuh, kemudian sholat id. Kalau sehari aja? Kalau Imam Maliki lebih utama sehari semalam. Itu minimal dikatakan. Itu minimal. Itu Imam Maliki. Adapun yang lain, minimal itu salah satu ayam. Jadi di bulan Ramadan setidaknya 3 hari lah. Ada 3 hari 3 malam. Itu kalau bisa diamalkan. Sebagian ulama yang lain. Jadi kalau misalkan maghrib nanti sampai subuh, maghrib baru 1, maghrib subuh, maghrib 2, maghrib subuh sampai maghrib bisa 3 kali. Itu kalau kian. Tapi kalau sudah ada niat, ada kesungguhan, dan insya Allah bisa. Kalau tidak ada kesungguhan, memang berat sekali. Sebetulnya kalau pas kita ada di Madinah atau di Makkah, itu diusahakanlah setidaknya sehari semalam.
Terkadang ya banyak di antara kita yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, terkadang setelah selesai pengennya tuh hanya ke Sunduk terus. Sunduk tuh hotel. Udah pengen tidur yang empuk, balik lagi sampai-sampai sholatnya ketinggalan. Seharusnya mumpung ada di sana, dah hotel hanya sewaktu-waktu saja. Jadi hotel sewaktu-waktu saja. Memang mau tidak mau, kalau dia berangkatnya resmi pasti punya hotel sudah. Kalau resmi. Kecuali kalau tidak resmi, udah mau tidur di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau di kita ya alhamdulillah ada, bukan hotel hanya losmen, tapi alhamdulillah dianjurkan sebanyak mungkin untuk umroh yang hanya beberapa hari ada di sana, sudah hotel tidak usah dipakai, walaupun sudah dibayar. Tidurnya, makannya, apa-apa ya di masjid. Fasilitas ada. Masalah tidur di lantai nggak apa-apa, dalam rangka untuk aji mumpung istilahnya. Mumpung ada di sana, jangan sampai ketinggalan atau jauh dari Masjidil Haram. Itu sebagian ulama. Jadi untuk itikaf itu paling sedikit 3 hari. Ada yang menyatakan untuk itikaf Ramadan itu adalah asrota ayam, yaitu 10 hari. Kalau berniat 10 hari, maka untuk masuknya nanti bisa dimulai, misalkan ini Ramadan tanggal 20 misalkan, maka maghrib nanti itu sudah mulai masuk iktikaf. Jadi ini tanggal 20 Ramadan, maghrib masuk iktikaf. Nanti sampai selesai. Nah, sampai selesai ini boleh ba'da maghrib, boleh ba'da subuhnya ketika menjelang Id. Bahkan yang iktikaf sama sekali tidak pulang. Terakhir dia ba'da subuh, tetap mandinya di masjid, kemudian dari masjid bersama-sama ke tempat sholat Id. Nah dari situ, setelah itu baru pulang ke rumah masing-masing. Kayaknya berat itu. Berat. Atau kalau tidak ba'da maghrib, ini tanggal 20, maka bisa dimulai nanti ba'da subuhnya. Jadi misalkan sekarang tanggal 20 Ramadan, nanti maghrib, kemudian masih boleh pulang, taraweh masih boleh pulang, dan nanti subuhnya, jadi subuh tanggal 21 Ramadan itu dia mulai iktikaf sampai terakhir. Boleh ba'da maghrib di hari terakhir, atau boleh ba'da subuh menjelang sholat Id. Jadi terkadang tidak usah pulang, mandinya tetap di masjid, kemudian langsung dari masjid ke tempat sholat. Nah dari tempat sholat lapang itu baru pulang ke rumah. Itu yang biasa dicontohkan oleh Rasul. Kalau bisa ya mangga. Tapi kalau tidak bisa, aduh sehari semalam juga abot. Itu kan tadi kan Imam Maliki sehari semalam masih ringan itu. Iya. Tapi secara jumhur itu kalau dalam bahasa syariat sebetulnya termasuk ijma. Hanya nanti oleh para ulama nanti membedakan pengertian ijma, kesepakatan kaum muslimin dan kesepakatan umat Islam setelah para sahabat. Maka kalau ijma adalah kesepakatan kaum muslimin di masa-masa para sahabat. Sedangkan kalau jumhur adalah kesepakatan kaum muslimin yaitu setelah generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada masa sekarang ini. Bagaimana kalau umat Islam, para ulama itu sepakat dalam satu hal, secara bahasa sama, ijma. Tapi kalau digunakan istilah ijma itu merupakan dalil. Kalau menyelisihi ijma, dosa. Sebab nilai tingkat derajat ijma itu seperti nilai as-sunnah atau Al-Quran. Maka sumber hukum dalam agama Islam 1 Al-Quran, 2 as-sunnah, 3 ijma para sahabat istilahnya. Menyelisihi dari 3 ini salah satu saja artinya menyelisihi yang lain. Jadi kalau misalkan para sahabat sepakat dalam satu hal kemudian kita tolak, artinya kita menolak as-sunnah, menolak Al-Quran. Maka
kesepakatan kaum muslimin setelah para sahabat. Kalau digunakan kalimat ijma khawatir, sebab ijma'nya orang-orang Islam di Saudi berbeda dengan keadaan di Indonesia. Nanti kalau nentang di sana bagaimana? Apakah kafir? Maka dalam hal ini kemudian diistilahkan dengan istilah jumhur. Menolak jumhur artinya tidaklah mengapa. Kalau memang kondisi kita di sini berbeda, maka jumhur termasuk Imam Syafi'i menyatakan tidak ada pandangan, tidak ada batasan dalam jumlah minimalnya. Maka hatta lahdotan fil masajidi, sekalipun dia hanya sekejap duduk di dalam masjid niat iktikaf, maka itu sudah iktikaf. Nah ini yang cari Ustaz. Jadi nanti habis sholat tarawih pulang dulu. Dari tadi ditunggu. Nanti jam 11 malam pengen iktikaf, niat dari rumah. Bismillah. Kalau di dalam hati Bismillah mau iktikaf di masjid karena Allah Taala. Sampai ke masjid, buka pintu, ceklek, duduk sebentar, pulang lagi, sudah nilainya itikaf. Ini yang paling enak nih. Jam 10 malam misalnya pulang. Iya. 10 malam buka pintu, kemudian nengok-nengok, waduh 1 menit pulang lagi, itikaf. Jadi sekedar nengok ke masjid itu sudah dinilai itikaf. Tidak ada batasan minimalnya, tidak ada. Hatta lahdotan, sekalipun hanya sekejap saja dia sudah niat iktikaf, maka dia bernilai iktikaf. Ya ini. Kayaknya ini. Ada niat iktikafnya. Jadi malam-malam pengen bismillah, hanya nengok masjid lah. Sembari ini kondisinya nggak aman, lagi banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Sembari nengok masjid, duduk sebentar, aman, alhamdulillah, pulang lagi. Tapi niatnya iktikaf, bukan nengok masjidnya. Iya. Supaya aman atau tidak, niatkan untuk iktikaf. Itu sudah dikatakan iktikaf. Itu pandangan jumhur para ulama, termasuk Imam Syafi'i. Maka insya Allah kita bisa lah. Kalau yang keempat ini, insya Allah bisa. Tapi kalau tahu lebih baik, ya kita bersyukur. Misalkan sekali-sekali lah habis maghrib taraweh gak usah pulang sampai subuh, kecuali nanti untuk makan sahur kalau nggak dikirim istri ya pulang dulu sahur, pulang misalkan itu boleh. Dua-duanya ikutan boleh. Kalau nggak ada yang ngirim ya pulang dulu. Nanti pulang dulu pesan yang di rumah. Kalau perlu pesan tolong dikirim. Kalau ada yang ngurus, ada panitia, nanti disediakan Pak panitia. Misalkan urunan yang belikan ada, itu lebih konsentrasi untuk melaksanakan iktikaf. Nah, adapun untuk ini secara garis besarnya insya Allah sudah kita pahami. Yang terpenting adalah pembatal iktikaf. Kalau kita sudah niat untuk iktikaf, terutama adalah semalam umpama, atau misalkan 10 hari. Pembatal iktikaf itu adalah yang pertama, keluar masjid tanpa ada alasan syar'i. Jadi kalau misalkan kita memang niatnya umum mutlak iktikaf ke masjid, nggak usah kata sejenak atau sehari atau berapa, datang ke masjid kemudian pulang, maka otomatis batal. Tapi sudah dinilai iktikaf. Tapi kalau kita niatnya iktikaf semalam dari maghrib sampai subuh harusnya, tapi jam 2 malam, aduh, nanti ini istri, pulang dulu ke rumah, bisa batal. Kalau tanpa ada udzur syar'i. Tapi kalau ada udzur syar'i, misalkan pengen makan sahur atau pengen mandi ke rumah, lah itu boleh. Tapi setelah keperluan itu segera ke masjid lagi, itu boleh. Itu nggak batal ya? Tidak batal. Tapi kalau misalkan jam 11 wah pengen makan, kayaknya makan sahur jam 11. Itu kurang syar'i. Iya. Atau bahkan kalau misalkan ada tetangga yang sedang sakit, kita di sini, di sana ribut-ribut ada sakit, orang iktikaf tidak boleh nengok orang sakit. Kalau kita nengok bisa batal. Kalau ada jenazah pun nggak boleh menyaksikan jenazah. Tapi kalau bertanya boleh.
Kalau ada yang datang, siapa yang sakit? Oh si fulan, sakit apa? Boleh nanya. Tapi nengok ke sana keluar masjid itu tidak dibolehkan. Sebab nanti akan bisa sebagian ulama membatalkan i'tikaf, sebagian ulama hukumnya makruh, mengurangi nilai daripada ibadah i'tikaf. Nah itu pembatal i'tikaf yang pertama. Pembatal yang kedua sebagaimana ayat tadi wala tubasiruhunna, yaitu jangan engkau campuri. Artinya pembatal i'tikaf adalah melakukan hubungan badan antara suami istri. Pengen sehari semalaman i'tikaf jam 12 kangen pulang. Sampai ke rumah nggak ada niat, istri agak ganjil, bukan Bu ya? Hidungnya macam-macam. Akhirnya kena godaan juga. Ya terjadi, ya maka batal. Itu akan batal. Maka untuk lebih aman ya kita i'tikaf lillahi ta'ala secara mutlak saja. Tidak perlu semalam, tidak perlu sehari 2 hari. Tapi kalau bisa semalam ya bagus, bisa sehari semalam ya bagus, bisa bertahan 3 hari bagus. Tapi mutlak. Suatu saat kalau kita mau pulang batal ya sudah nggak apa-apa. Pas pulang ketemu istri kangen ya nggak apa-apa, sudah dianggap batal sampai itu. Itu pembatal i'tikaf, yaitu keluar rumah tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama. Dan yang kedua melakukan hubungan badan. Nah, ada pun untuk perkara yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf, yang pada intinya boleh keluar dari masjid kalau memang ada alasan syar'inya, alasan yang dibolehkan dalam agama. 2, boleh sibuk dengan masalah yang mubah. Ya contoh tadi mungkin sedang i'tikaf ngobrol Piala Dunia, boleh, kan mubah itu. Boleh, tapi akan lebih baik kalau diisi dengan amal ibadah. Atau perkara mubah tadi urusan kerja, urusan bisnis, sedang i'tikaf urusan bisnis itu boleh, tidak membatalkan. Atau boleh ditengok istri misalkan, malam-malam istri datang ditemui nggak apa-apa. Atau bahkan dia berkhalwat sedang mojok berdua boleh, selama tadi tidak melakukan yang kedua tadi pembatal. Jadi kalau hanya bertemu ngobrol megang-megang boleh-boleh saja, tapi tidak boleh yang satu. Bahkan para ulama boleh orang i'tikaf itu mandi wudhu di dalam masjid. Di zaman Rasul ada dan sering. Artinya di area masjid wudhunya. Jadi ambil air wudhu di ember, kemudian di masjid wudhu. Itu konteksnya di zaman Rasul. Oh, iya. Di mana masjidnya masih pasir, bukan tanah, pasir. Sekali jatuh air langsung meresap. Tapi konteks sekarang masjid itu bagus-bagus. Ini syariatnya boleh mandi di dalam masjid, bawa ember ke masjid, yang kotor semua. Artinya larangan ini memang larangan dalam bentuk bakti sosial. Secara sosial hal itu mengganggu pandangan kebersihan daripada masjid, maka dilarang gitu. Tapi bukan berarti haram. Hanya kalau ada, oh ini kan nggak haram kan berarti boleh. Ya paling digebuki sama DKM. Artinya boleh. Atau i'tikaf boleh membawa kasur bantal, boleh. Oh iya. Enak. Mungkin kalau bawa tidur di ini hanya boleh membawa kasur bantal boleh, selama hal itu tidak mengganggu pandangan, kenyamanan, ketertiban. Semua i'tikaf bawa kasur, ini masjid apa hotel ini? Memang diutamakan orang i'tikaf itu sedikit tidur. Iya, gitu. Maka Rasul itu tidurnya hanya miring ke kanan, kemudian disangga telapak, jadi nggak nyenyak, paling 5-10 menit. Iya. Itu cukup bagi Rasul. Bangun, kemudian zikir, baca Quran, sholat. Tidur sedikit saja. Hanya namanya itu tidur khailulah. Jadi khailulah tidur yang ringan. Itu cukup. Tapi kalau kita bawa kasur, oh subhanallah, nanti banyak tidur. Ngorok. Ya, ngorok nantinya. Nah itu adalah perkara-perkara yang memang sebetulnya dibolehkan.
selama hal itu tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, keindahan masjid itu sendiri. Sebenarnya masih banyak masalah yang lain, tapi yang paling intinya adalah itu semua. Mungkin kalau ada yang ditanyakan untuk perkara lain, silahkan.